Pemilih Bapak Ibu, ya kan? Kita contohkan dia Bu pemilih Bu nih. Dia tidak membawa surat pemberitahuan, ya kan? Nah, dia Bu, Ibu KTP RT berapa? 15 RW? Loh, kok seberang dong? Jadi KPS? Oh PTPS. Yang lain Bu, yang lain ya? Jangan RW 4 ya? Yang lain? RW 7, RW 7. Sini. Ibu ya, kita contohkan pemilih KTP RT berapa? RW? Nah, Ibu ya, Ibu, kita contohkan dia pemilih bawa KTP Bu, ya kan? RT 4 RW 7, ya kan? Nah, berarti dia Bu dia punya hak sebenarnya di RT 4 RW 7 doang ya? Benar nggak? Nah, pas saat masuk Bu kita contohkan di sini TPS RT 4 RW 7 benar, ya kan? Nah, langsung Bu itu ngecek awal jari pemilihnya dulu, ya kan? Ada tanda tidak di jari pemilihnya. Yang kedua langsung Bapak Ibu itu boleh cek DPT online-nya, itu kan ya. Nah geser dulu langsung ya. Nah ya, silakan Bu cek DPT online-nya, tapi satu angka terakhir jangan ditulis pencariannya, karena nanti beda Bu timbulnya. Kalau dia tidak terdaftar di DPTB, itu munculnya data Anda belum terdaftar. Iya betul. Enggak Bu, ini kan contoh Bu ya. Tapi nanti aku harus semua ditulis Bu. Kalau DPT-nya beda TPS? Nanti. Sebenarnya KTP-nya sini. Ini Bu ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini Pak tandanya kodenya kalau orang tersebut belum terdaftar sebagai DPT dan DPTB ya. Data Anda belum terdaftar. Ini Bu ya. Silakan Bu lihat ya. Seperti ini Bu nih. Ya. Berarti Bu orang tersebut kan tidak jadi kategori pemilih DPT dan DPTB. Nah, kamu ya. Dia ini berarti jadi pemilih DPK. DPK itu boleh masuk ke TPS jam berapa Bu? 1 jam terakhir, dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Nah Bu, pemilih tersebut ternyata datang ke TPS jam 8.30, boleh tidak? Jadi Bu ya, kunci itu ya tidak boleh. Arahkan ya, Pak izin gitu ya. Bukan 1 jam itu Bu, 1 jam terakhir dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oke Bu ya, gitu Bu ya. Nah, Bapak ini kotor Bu, ya kan dia pokoknya mau masuk mau kerja, tetap Bu ya kita kekeh, jangan dikasih masuk, karena hak beliau itu jam 12 sampai jam 1 siang. Oke Bapak Ibu ya, paham nggak Bapak Ibu sampai sini? Ya Bu ya, ya silakan Pak. Pak ini ada kasus dia terdaftar di DPT RW 1 Pak. Cuman pertengahan Januari KTP-nya pindah kita sini. Dia terdaftar di mana Pak? DPT-nya di RW 1. RW 1. Tapi Januari dia udah pindah KTP-nya ke kita. Ya. DPT-nya belum pindah. Tapi pas kita cek DPT gini Bu ya, ada kasus Bu ya, ini tolong diperhatikan Bu ya. Ada satu kasus, pemilih ini Bu, awalnya dia di RW 1, benar nggak Pak? Ya. Dia Bu pindah ke sini, rumahnya. Terus dia sudah ber-KTP sini, gitu Pak ya? Ya. Dan kita cek Bapak Ibu, DPT online-nya dia masih terdaftar di TPS lama, benar nggak Pak? Seperti itu ya? Nah, kalau Bapak Ibu ada kasus seperti itu, berarti itu kategori pemilih DPK di tempat kita. Tapi ini kan dekat Pak, sama-sama masih satu kelurahan. Alangkah baiknya Bapak, orang tersebut suruh milih aja di RW 1, kan dekat Pak ya. Kalau jauh di Cirebon, di Medan kan nggak mungkin sebut, suruh balik lagi di Cirebon kan nggak mungkin ya. Nah, orang pemilih tersebut boleh Pak jadi pemilih DPK tempat kita. DPK itu Bapak Ibu hanya boleh milih jam 12 sampai jam 1 siang, dan selama surat suara masih ada Pak. Takutnya ya pas dia nunggu DPK Pak, surat suaranya kehabisan, ya kan Pak, kasihan dia. Padahal dia itu kalau di tempat asal Pak itu dia akan jadi prioritas, betul nggak? Jadi pemilih DPT. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, orang tersebut itu bisa nyoblos nanti 2 kali, betul nggak? Hati-hati Bapak Ibu ya, makanya saya bilang tadi,
tolong langsung semua orang yang masuk ke TPS itu jari tangannya harus dicek. Ya Bu, jangan langsung ngejedok aja gitu Bu ya, kan? Cuma ngerokok, ngopi, makan Pak. Dimanfaatkan langsung Pak. Paham Pak Bu sampai sini? Lanjut Bu ya. Pak, tapi ya, kan yang di sono KTP-nya udah sini Pak. Iya Bapak, tapi kan DPT pas cek nih DPT online masih sana Pak. Jadi masih boleh pemilih sana. Boleh. Gitu. Tapi jadi pemilih DPT. Kalau dia mau nulis sini jadi DPK Pak. DPK. Itu khusus. Ya Pak. Iya Pak, sampai tadi Pak ya. KTP pindah, ya kan? Tapi DPT dia Pak masih di sana. Gitu Pak ya. Itu Pak, kan saya bilang tadi, orang yang boleh milih di TPS kita yaitu yang DPT kita, kan gitu Pak. Kalau dia namanya ada di TP kita Pak, alamatnya beda, berarti itu punya hak DPT kita, kan gitu Pak ya. Nah, tapi orang tersebut hati-hati saya bilang tadi ya, jangan sampai nyoblos 2 kali, gitu Pak. Contohnya bisa Bapak mau, yaudah ya kan Bapak di sana aja, kan Pak. Nah, tapi Bapak kan tahu nih, orang tersebut kan jadi pemilih DPT sana. Nah, orang tersebut kan jangan sampai masuk lagi ke TPS kita. Gitu Pak, kan kenal tahu kan Pak ya? Nah seperti itu. Nah Pak, dicek Pak jari pemilihnya, ya kan? Ada tidak bekas tinta. Oke Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Kalau pemilih DPK dapat berapa surat suara? 4 ya. Kenapa 4 Bapak Ibu? Cakep, karena dia itu ber-KTP wilayah kita. Kalau DPTP kan enggak juga. Ya orang mau dari Medan bisa pilih ya. Tapi dia harus membawa surat pindah memilih. Paham Bapak Ibu sampai sini DPT, DPTP dan DPK ya? Oke? Kita lanjut Bu ya. Nah, kita lanjut Bu nih. Pas ya. Yang digital, ada nggak Bu yang udah punya KTP digital? Mana? IKD ya? Mana? Ada Bu. Nah contoh Pak ya, Ibu, ya kan? Ibu coba saat pemilih datang Pak ke TPS, Pak saya punyanya KTP digital. Silakan Bu dibuka, ya kan? KTP digitalnya, gitu Pak. Jangan mau kucuk-kucuk nih Pak, KTP digital saya cuma foto doang Bu ya, ya kan? Jangan mau Bapak Ibu ya. Harus. Nah, ini Pak nih, ya. Jadi harus masuk apa ya? Harus masuk ke aplikasinya Pak. Itu namanya ada identitas kependudukan digital setelah pendatang. Ini kan akan ini Pak, ya? Masuk, gitu kan? Nah, masuk akan mencet PIN, benar Bu? Coba bawa Bu, masuk PIN-nya, kan? Lupa PIN-nya lagi. Nah, ini Pak ya. Seperti Bapak Ibu ya, ini PIN, nanti ke dokumen Bu ya. Tekan Bu ke dokumen. Ini Pak, masukin ke dokumen, masukin ini dia akan muncul Bu. Apa? KTP kan Bu? Ya, ini Bu yang dikatakan IKD. Jadi nggak jauh ke TPS, kita gitu ya. Enggak Bu ya, tapi harus dioperasikan dari awal. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Nah Pak ya, ini Bapak Ibu kita sudah menuju pukul 13.00 ya, atau jam 1 siang. Berarti Bapak Ibu TPS akan kita tutup. Nah, ada di 2004 ini Bapak Ibu, itu berbeda dengan 2019. Kalau dulu 2019 Bapak Ibu, yang hanya boleh memilih itu yang sudah absen, benar Pak? Ya kan, itu kita habiskan. Tapi yang sekarang Bapak Ibu 2024 ini, ya kan, kalau ada pun ya antrian di tempat pendaftaran, contoh Bu ya, pas ketua ngomong udah mau jam 1 siang, ya kan, itu ada yang antri Bu sampai 5 orang, ya Pak ya, di sini Pak nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketua nanti Bapak Ibu itu nutupnya pas yang ke-5, orang yang ke-5 tersebut baru tutup. Jadi yang 5 ngantri Pak masih boleh nih. Nah pas kan di jalan Bu ya, ternyata Bapak Ibu pas lagi tinggal 2 orang lagi, ada lagi pemilih masuk ya.
Boleh tidak? Enggak Bu ya, kan tadi itu harus sepakat, ya kan? Nah, ngomong masalah sidang pengawas, ya kan? Bahwa yang tadi kita tutup ini sampai yang kelima. Ini datang lagi berarti tidak boleh. Oke? Paham Bapak Ibu sampai sini? Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kan kita mau perhitungan suara ya. Kita harus mempersiapkan perhitungan suara. Tapi sebelum itu Bapak Ibu ya kan? Tugasnya yaitu nomor 5 Bapak Ibu, itu merekap ya. Berapa pemilih DPT, ya kan? Yang absen. Berapa pemilih DPTB yang absen dan berapa pemilih DPK yang absen Bu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya, cocokin Bapak Ibu sama surat suara. Ketua itu Bapak Ibu ya, mencoret surat suara yang tidak terpakai ataupun rusak, ya Bu, ataupun sobek yang pengembalian dari pemilih. Yang dicoret Bapak Ibu bukan sisi sebelah sini ya, disilang, bukan, tapi yang ada tulisannya yang kita stempel ya. Ini dicoret silang Bu, warna biru. Ya, semua Bapak Ibu ya, surat suara sisa semua disilang. Setelah itu Bapak Ibu ya, dihitung. Contoh, kita dapat tadi surat suara presiden itu 255 awal ya. Ternyata nomor 5 merekap dengan pengguna hak pilih presiden ada 200 orang. Berarti Bapak Ibu sisa surat suara berapa? Cakep. Hitung Bu, bener gak sisa suara itu 55? Kalau bener berarti kan cocok Pak, bener gak? Berarti tidak ada masalah, betul Bu? Baru kita mulai perhitungan suara. Nah, ini Bapak Ibu ya, saat perhitungan suara Bapak Ibu ya kan, usahakan itu layoutnya harus dibuat Bapak Ibu ya. Ketua di sini Bu, kotak kita geser ke depan ketua. Nah, di depan ini Pak, ini ada papan pencatatan Pak. Jangan papan pencatatan itu di belakang ketua Pak. Jadi ketua itu membelakang di sana Pak ya. Jadi ketua itu harus berhadapan dengan papan pencatatan. Nah, nanti Bu, di papan pencatatan itu ada 2 orang. Yang pertama fungsinya untuk mengembalikan Bu. C hasilnya gede Pak ya. Jadi ini kan harus dibalik. Kalau presiden itu cuma hanya 3 Pak lembar. Tapi kalau DPR, DPD itu hampir 20 lembar. Coba Bapak sendiri, pada kampung yang Pak ya kan. Ada 20 lembar untuk DPR. Karena gini Bu ya, C hasil itu satu partai itu 1 lembar. Untuk suara partainya sama seluruh suara calegnya Pak, 1 lembar. Jadi kita kan partai berapa? Ada 18 tambah 2, benar berapa? 20. Tebal segini Bu nih hasilnya. Jadi 1 orang Bu untuk membalikan, 1 orang untuk merekap hasil. Gini Bu ya, saya jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Untuk 1 surat suara ini ya kan, nanti kita hitung itu harus menghasilkan 1 suara, benar nggak Bapak Ibu? Kadang kita hitung 1, 2 kan itu Bu ya, berarti ini menghasilkan 1. Contoh Bu ya, ada surat suara DPR kan, pemilih tersebut nyoblos, partainya dicoblos, calegnya dicoblos, tapi dalam 1 surat suara. Oke Bapak Ibu ya, dengerin Bu ya. Berarti ditulisnya apa? Sah buat apa? Partainya dicoblos ya kan, calegnya dicoblos, sah buat apa? Dia udah mulai ngantuk aja. Nah, berarti Pak itu sah buat caleg. Nah, berarti Pak kita merekapnya itu hanya caleg saja, tulis 1. Benar nggak Pak? Jangan partai juga menantang 1 suara, ada 2 coblosan, tulis 2. Partai juga nih 1 ya, caleg juga 1. Enggak begitu Pak ya? Nanti akan selisih, akan ada penggelembungan suara, benar nggak? Ya. Kok surat suara 200, kenapa hasil 220 ya? Ada itu Bu, 1 surat sini malah ada 1. Kita contoh Bu ya, ada coblosan 10 Pak, ditulis semua dapat AC, kalian dapat 10 deh gitu kan ya. Nah akhirnya waktu penggelembungan suara. 1 surat ini hanya menghasilkan 1. Tinggal dipilih Bapak Ibu ya, saat nanti ada beberapa coblosan, dia itu sah untuk apa? Kan gitu ya. Apakah untuk caleg, apakah untuk partai? Paham Bapak Ibu sampai sini? Karena ini Bu ya, saya ulang lagi nih.
untuk sah tidak sahnya ya, untuk presiden. Kan? Kalau dia Bapak Ibu ada 2 coblosan, ya kan? Tapi ternyata Bapak Ibu surat suara itu, ya kan, ditekuk ketemu simetris, sah tidak? Sah. Tuh, sekarang sah Bu ya untuk 2024. Tapi harus untuk apa nih? Kalau dia ketemu simetris Pak antara 2 lubang itu, berarti Pak itu sah. Hanya untuk presiden. Nah Bu, kalau untuk DPR Bu, ya kan, nomor urut saya coblos, ya kan, terus partainya saya coblos, ya kan, terus calegnya Bu 4 biji saya coblos, itu sah buat apa? Partai. Pak Ketua terlambat ngomongnya, cepet dong. Ya berarti nah, itu ya. Pokoknya Bapak gini, kalau lebih dari 1 Bu, caleg yang dicoblos itu pasti sah buat partai. Kalau hanya 1 caleg yang dicoblos, terus orang tersebut itu Bu nyoblos lagi partainya dan nomor urut itu sah buat partai. Oke, paham Bapak Ibu ya? Lanjut ya. Nah,